pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Sinteyong panggil 38 pemain untuk TC Timnas U19. Secara resmi, Sinteyong memanggil 38 nama yang akan mengikuti training camp Timnas Indonesia U19 di Jakarta. Setelah menyudahi latihan virtual home training yang berlangsung sejak 5 November lalu, David Maulana dan kawan-kawan akhirnya bisa berlatih secara langsung di Stadion Madia Senayan. Tetapi bukan Jumat 13 November 2020 seperti yang disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi sebelumnya. Timnas U19 akan berlatih mulai 16 hingga 23 November. Dalam pemusatan latihan itu, Sin tidak akan secara langsung memantau Timnas Indonesia U19 di lapangan. Tanggung jawab itu ia serahkan kepada pelatih di Indonesia. Berikut nama pemain yang dipanggil Sinteyong untuk TC Timnas U19. PSSI akui sulit buatkan program untuk Timnas Indonesia Senior. Kondisi Timnas Indonesia Senior seakan sedikit dilupakan. PSSI masih terlalu sibuk menyiapkan program untuk Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia Senior sejatinya bukan tanpa agenda penting dalam waktu dekat. Skuad Garuda dijadwalkan tampil dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Maret 2021 dan Piala AFF yang digelar April mendatang. Kini PSSI kembali menaruh perhatian untuk Timnas Indonesia U19. Skuad Garuda Muda ini dijadwalkan kembali berlatih di luar negeri sepulang mereka berlatih di Kroasia beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia tidak ikut, hanya Timnas U19 saja. Agenda untuk Timnas Senior belum ada. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri dan anggota Komite Eksekutif sempat mengkaji ke beberapa negara namun susah, kata pelaksana tugas Sekjen PSSI Yunus Nusi. Kalau mengundang negara lain ke Indonesia juga sulit, mereka tidak mau. Kami sebenarnya ingin keluar negeri, namun negara-negara tengah menutup diri. Jelasnya. Catalunya gantikan Belanda sebagai nominasi lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia U19. PSSI memastikan Belanda tereliminasi dari kandidat lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia U19. Sebagai penggantinya, Catalunya masuk bersaing dengan Korea Selatan. PSSI telah mendapatkan lampu hijau dari Asosiasi Sepak Bola Spanyol untuk mengirimkan Timnas Indonesia U19 ke negeri Matador. Catalunya menjadi kandidat terkuat sebagai tempat pemusatan latihan tim berjulukan Garuda Muda tersebut. Federasi Sepak Bola Spanyol bilang bisa untuk menggelar pemusatan latihan di sana, namun masih mencari wilayah yang kasus COVID-19-nya minim, kata pelaksana tugas Sekjen PSSI Yunus Nusi. Kami mengantongi Catalunya, saat ini sedang dalam proses pembicaraan, apakah secara resmi pemerintah sana mengizinkan bisa atau tidak, imbuh Yunus Nusi. Bima Sakti umumkan 26 pemain Timnas Indonesia U16 untuk pemusatan latihan di Bogor. Meski jadwal Piala AFC U16 2020 masih gelap, Timnas Indonesia U16 terus menggenjot persiapan dalam menghadapi turnamen tersebut. Terdekat, tim berjulukan Garuda Muda itu bakal menggelar pemusatan latihan di Bogor. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U16 akan berlangsung di Stadion Pekansari, Kabupaten Bogor pada 16 hingga 29 November 2020. Pelatih Bima Sakti memanggil 26 pemain ke timnya. Untuk pemusatan latihan kali ini, Bima Sakti menyertakan sejumlah pemain baru. Meski begitu, mayoritas skuad Timnas Indonesia U16 tetap diisi oleh wajah-wajah lama. Berikut nama-nama 26 pemain Timnas Indonesia U16. Ada Ronaldo dari Afrika di TC Timnas Indonesia U16. Timnas Indonesia U16 akan kembali menggelar pemusatan latihan pada November ini. Pada kesempatan kali ini, Bima Sakti memanggil 26 pemain untuk mengikuti TC pada 16 hingga 29 November 2020 di Stadion Pekansari Kabupaten Bogor. Menariknya, Bima Sakti memanggil sejumlah nama-nama baru di TC kali ini.
Salah satu yang menyita perhatian adalah Ronaldo Joybera Kouyaté, pemain keturunan Liberia Indonesia yang kini bermain untuk Persib Bandung. Bima Sakti punya alasan tersendiri mengapa memanggil sejumlah nama baru. Ia mengaku ingin menjajal kemampuan sejumlah talenta muda Indonesia. Sah, Mark Klok resmi jadi WNI. Berakhir sudah proses naturalisasi Mark Klok. Pemain Persija Jakarta itu resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah. Kabar ini diumumkan di situs resmi Persija. Dalam keterangannya, Mark Klok sudah menjalani pengambilan sumpah pada Kamis 12 November 2020. Usai resmi menjadi WNI, Klok merasa lega. Pemilik nomor punggung 10 di Persija itu mengaku sangat gembira dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Sangat senang dan terima kasih kepada Persija dan seluruh pihak yang mendukung. Akhirnya saya menjadi orang Indonesia dan bisa bermain di timnas. Saya berharap bisa memberikan prestasi tertinggi untuk negara ini, kata Klok. Format dan jadwal Shopee Liga 1 tunggu kepastian Piala Dunia U20. PT Liga Indonesia baru mengindikasikan lanjutan Shopee Liga 1 2020-2021 tak akan berubah format. Keputusan akhir format dan jadwal masih menunggu nasib Piala Dunia U20 2021. Soal ini, PSSI juga belum berpikir untuk menerapkan format baru. Mereka juga masih condong untuk menggelar lanjutan Shopee Liga 1 dengan format kompetisi penuh alias setiap tim menghadapi lawan-lawannya di kandang dan tandang. Jadi, Shopee Liga 1 yang direncanakan akan lanjut pada Februari tahun depan adalah melanjutkan pertandingan ke pekan keempat. Belum ada rencana untuk membuat format penyesuaian demi menghemat waktu atau menyesuaikan keadaan. Nah, itulah tadi, gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.